dan saat ini Indonesia berada dalam posisi yang itu. Mungkin pada pagi ini yang ingin dihadirkan oleh Sabang Merauke Circle adalah semangat gotong royongan. Bagaimanapun Indonesia jangan pernah dilupakan pengaruhnya yang namanya negara Majapahit. Negara Majapahit itu awalnya dari sebuah desa sampai akhirnya bisa menguasai sepertiga dunia. Sumpahnya sumpah Palapa. Ada yang ingat nggak? Oh, ingat nggak? Rawe-rawe, lantas, malah kurang lebih. Ya itulah terjemahannya membaik orang membaik Pak. Bercerai kita untuk bersatu gitu. Mungkin itu yang ingin diharapkan oleh Sabang Merauke Circle pada hari ini. Awal 2011 kita bangkitkan semangat kegotong royongan untuk mengatasi pembangunan tapi minus kesejahteraan. Ini mungkin nanti kita akan lebih menarik diskusinya kalau semua pembicara sudah mendapat gilirannya masing-masing. Tapi kalau dari kami pribadi yang sudah melihat secara nyata ke daerah, karena memang tugasnya ketua umum asosiasi itu harus melihatnya ke daerah, nggak boleh cuma di pusat. Jadi itulah yang terjadi, yang namanya kesenjangan sangat-sangat ekstrim. Itu tadi saya antri fast food, di sana antri dana BLT. Di Indonesia Timur belum bisa sekolah, sedangkan di SD di Jakarta harus punya BG. Yaitu tadi Pak, dunia punya sistem. Sistem ini terdiri dari subsistem, salah satunya ekonomi. Kalau salah satu subsistemnya timpang, bagaimana dunia? Tak usah ngomong dunia, bagaimana Indonesia? Roja Om Adi, nanti kalau kami ini praktisi, jadi mungkin nanti tidak ada teori-teori yang baku, teori-teori yang ada teori-teori lapangan. Jadi mungkin nanti diskusinya akan lebih menarik setelah kita bersama sesama pembicara saling mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman pribadi masing-masing. Itu aja. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ganda telah memberikan kesempatan kepada saya dengan forum yang sangat bermanfaat. Kemudian saya setelah sama beliau. Ya, saya mencoba kenapa saya kemudian mengangkat MDGs dan perlindungan anak. Beberapa tahun terakhir ini kita memang pembangunan kita selalu referensinya adalah pada pencapaian di MDGs. Tetapi di sisi yang lain, sepertinya kita juga lupa gitu ya bahwa pembangunan Indonesia itu berbeda dengan pembangunan global yang dirancang oleh negara-negara maju lewat kesepakatan yang namanya MDGs. Ini sebenarnya berikutnya mari kita lihat ya, ada 8 goals dari MDGs ini. Kalau kita bedah satu-satu, ada kemiskinan, ada pendidikan, ada persamaan gender, ada pendidikan angka kematian bayi, ada peningkatan kesehatan ibu, kemudian ada melawan penyakit, kelestarian lingkungan hidup, dan kemudian yang terakhir ada kerjasama global. Kalau kita bedah satu-satu, problem dari MDGs ini sebagian besar adalah perempuan. Jadi ketika kita melihat bahwa MDGs ini berwajah perempuan, kalau tidak salah Pusaka Satria pernah menulis beliau di Kompas bahwa MDGs itu adalah berwajah perempuan. Setelah kita lihat memang ternyata benar ada. Jadi kalau kita lihat kemiskinan dan kelaparan gizi, kita bedakan antara laki-laki dan perempuan, itu paling banyak kemiskinan adalah perempuan. Kemudian pendidikan untuk semua, bunyinya untuk semua. Tapi faktanya kalau kita lihat pendidikan, mungkin kalau SD, SMP barangkali masih agak imbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi begitu masuk pada pendidikan tinggi, perempuan sudah berkurang. Apalagi pendidikan yang pasca sarjana gitu ya, perempuan kecil. Kemudian tentang kesamaan gender, saya kira ini sudah menjadi perhatian khusus dunia terhadap upaya mengejar ketertinggalan perempuan. Kemudian penurunan angka kematian bayi dan balita. Kalau kita lihat Indonesia
dibandingkan dengan negara tetangga kita, ini sangat jauh sekali. Adalah sebenarnya upaya dunia untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi mari kita lihat kembali bahwa bagaimana dengan konteks Indonesia. MDGs kalau dibaca dalam konteks global, sepertinya sangat lemah ya terhadap kelompok miskin, kelompok tidak mampu. Tapi kalau kita kembali melihat bahwa dalam konteks Indonesia, presiden yang disampaikan oleh Mbak Tifa, ini konteks yang sebenarnya sangat membutuhkan sentuhan khusus gitu ya, sangat mengandalkan pada kearifan lokal atau kearifan Indonesia dengan tanpa sepenuhnya membawa konsep MDGs ini bisa diimplementasikan pelak apa adanya, tetapi butuh modifikasi khusus yang khas yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Berikutnya tentang MDGs dan human capital, kemiskinan. Ini pada goals yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu yang bisa kita katakan sebagai human capital investment. Kemudian goals yang keenam, ketujuh ini bisa kita kategorikan sebagai produktivitas. Dan di sini kalau kita peras dari 8 goals itu muaranya adalah pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk melihat bagaimana semua goals ini bisa tercapai, saya termasuk yang tadi mengamini apa yang disampaikan Kak bahwa ada indikator-indikator yang diturunkan dari yang seharusnya. Ini yang kemudian sepertinya seolah-olah kemiskinan naik, kemiskinan berkurang, peningkatan dan inflasi segala macam sepertinya stabil gitu. Padahal dengan indikator yang diturunkan itu sesungguhnya terjadi maaf saya tidak mengatakan pembohongan ya, tetapi menjadi sesuatu yang dampaknya sangat buruk bagi kemiskinan. Kemiskinan makin banyak. Tetapi kemudian karena angkanya indikatornya diturunkan, jadi sepertinya menjadi berkurang. Contoh yang sederhana misalnya, kalau kita sepakat dengan konsep dan konsepnya menggunakan pendekatan MDGs, seharusnya siapapun yang penghasilannya di bawah $2 per hari, mereka adalah miskin. Siapapun yang tidak mendapatkan akses terhadap kesehatan, mereka adalah miskin. Siapapun yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, mereka adalah miskin. Siapapun yang tidak punya sumber penghasilan hidup, mereka adalah miskin. Ini harusnya ketiga human capital ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam konsep pembangunan nasional, sehingga kesejahteraan menjadi bagian yang dengan sendirinya menjadi terangkat, terintegrasi dengan capaian pembangunan nasional. Nah sekali lagi tadi saya mengamini dengan fakta-fakta bahwa ada indikator-indikator yang kemudian diturunkan. Jadi untuk kelompok yang berpenghasilan $2, kurang dari $2, dianggap ini miskin, tetapi kemudian dengan bantuan BLT sepertinya ini mengangkat bahwa mereka bisa menaikkan tingkat kemiskinan. Tapi faktanya menurut paling tidak pengamat dari beberapa ini adalah sesungguhnya adalah membuat kelompok-kelompok ini menjadi tergantung gitu ya, selalu menada. Yang kedua membuat kemudian pemeliharaan terhadap kelompok-kelompok ini untuk tetap miskin gitu. Kenapa tidak dicoba misalnya dengan pemberian keterampilan dan pendampingan, mereka sampai betul-betul bisa beralih dari yang tadinya menerima kemudian dia beralih memberi, atau bahasa agamanya yang tadinya menjadi mustahik bisa menjadi muzaki, yang orang yang punya kewajiban berzakat. Nah ini yang saya kira indikator-indikator ini menurut saya perlu direview kembali, termasuk juga dalam hal pemberian untuk peningkatan ekonomi untuk kelompok-kelompok miskin. Indikatornya adalah pada penyerapan anggaran yang digunakan, tidak pada jangka panjangnya. Sekarang anggaran untuk bantuan ini diserap harusnya tetap didampingi, dan yang dijadikan indikator adalah hasil akhirnya. Apakah mereka yang menerima pinjaman atau bantuan UKM ini dalam waktu misalnya
1 tahun mereka sudah bisa, dalam waktu 2 tahun mereka sudah bisa mengembalikan dan mereka menjadi kelompok yang secara ekonomi menjadi mandiri misalnya. Ini yang seringkali indikator-indikator ini menurut saya dalam tanda kutip harus diuji kembali supaya tidak menyesatkan pada perencanaan-perencanaan masa yang akan. Berikutnya, ya ini adalah UN Monitor terhadap MDGs di Indonesia. Jadi ternyata kalau kita lihat tadi dengan indikator-indikator yang menurut saya harus direview kembali, hasilnya masing-masing seperti ini. Bahwa untuk goals yang 2, 3, dan 4 kategorinya on track, tapi untuk goals yang lain perlu kerja keras. Dengan indikator yang tadi dikurangi dari yang sesungguhnya atau diturunkan standarnya, hasilnya masih seperti ini. Berikutnya, ya ini tentang indeks pencapaian MDGs dari Presiden 2017. Berikutnya tentang capaian kesetaraan nasional. Tadi juga saya kira sudah diulas sama Mbak soal posisi Indonesia berikutnya tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Kita bisa lihat misalnya di sini ada kecenderungan sasaran terhadap penurunan angka kematian ibu. Kemudian tentang tempat angka kematian ibu tadi, tidak angka kematian ibu di Indonesia saat ini, kalau kita lihat dengan target MDGs yang harusnya pada tahun 2015 itu 100 kematian, itu sampai dengan hari ini jumlahnya masih 226 per 100.000 kelahiran ibu. Dan kematian ini terjadi di rumah sakit, kemudian di pusat kesehatan, di Coviddes, kemudian juga di ruang bidan, ruang persalinan, dan lain-lain. Nah, mengapa ini masih tinggi? Karena ada rujukan yang sebenarnya kalau misalnya rujukan ini rencana tidak seperti yang terjadi selama ini, sebenarnya bisa ditolong. Jadi saya kebetulan sebelum di KPAI, sebelum di DPR tahun lalu itu hampir 15 tahun saya di KPAI itu mengelola program namanya Bina Balita. Nah, dari isu-isunya ini masih klasik, saya masih melihat 15 tahun yang lalu dengan hari ini, itu isunya sama tentang angka kematian ibu itu, tentang keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan dalam melakukan rujukan, keterlambatan mencapai tempat rujukan, keterlambatan penanganan oleh dokter. Jadi di puskesmas, di tempat persalinan, yang akan kita bayangkan untuk di Indonesia Timur ya, untuk daerah yang di dekat Jakarta saja, daerah Banten, daerah Sukabumi, daerah Bogor yang agak berbatasan, itu di puskesmas itu tidak semua ada dokternya, tidak semua ada bidan yang melakukan 24 jam menangani persalinan, sehingga begitu sampai di tempat rujukan itu masih harus menunggu. Padahal perempuan hamil itu sudah berdarah-darah, sudah melakukan pembukaan, tapi karena terlambat dia meninggal di rumah sakit atau di tempat persalinan. Berikutnya, jadi ada rumah sakit rujukan yang menurut saya standarnya belum sama, gitu. Kemudian termasuk